Hey ho Pop Gengs. Hari ini sambil duduk menikmati secangkir kopi, aku buka gawai. Tahu-tahu ada kabar yang bisa bikin semangat hari ini. Tapi aku justru geram dengan kabar seorang ibu-ibu yang tertangkap basah mengutil coklat dari gerai Alfamart di Kampung Sampora, Cisauk, Tangerang Selatan. Di dalam video, ibu-ibu ini sebenarnya udah lolos dan hendak kabur dengan mengendarai sebuah mobil. Tapi ditahan oleh petugas Alfamart. Oke, ibu ini ngaku turun dari mobil dan masuk kembali membayar coklat yang diambilnya. Nah, masalah selesai. Eits, tunggu. Ibu yang kedapatan nyolong ini naik Mercy. Astaga. Semakin penasaran, sebenarnya kenapa ibu-ibu ini nyuri coklat itu ya? Belum ketemu apa motif ibu ini hingga mencuri coklat. Justru dapat kabar kalau ibu yang tertangkap basah tersebut datang kembali ke Alfamart. Biasanya ada tuh prank-prank yang tahu-tahu ngasih duit karena Mbak Kasir berani mengungkap kejahatan. Biasanya sih gitu ya. Tapi tidak pemirsa. Ibu ini justru datang bawa kuasa hukumnya. Lah, untuk apa? Ngancam Mbak tadi dengan undang-undang ITE karena videonya yang kedapatan mencuri coklat jadi viral. Akhirnya, beredarlah video yang juga viral permintaan maaf seorang pegawai Alfamart. Dari video, Mbak Kasirnya berada di antara ibu yang ngutil tadi sama pengacaranya. Katanya sih, video yang viral itu mengganggu kenyamanan Ibu Mercy. Aku sebut Ibu Mercy aja ya. Saya karyawan Alfamart ingin mengklarifikasi video yang tersebar di media sosial. Karena sudah ada kesalahpahaman di antara kita berdua dan telah merugikan Ibu Mariana. Dan saya memohon maaf kepada Ibu Mariana karena atas video yang tersebar kemarin. Nah, menanggapi hal ini, pihak manajemen Alfamart yang diwakili oleh Bapak Solihin sangat menyayangkan adanya tindakan lanjut sepihak dari Ibu Mercy dengan membawa pengacara. Dan bahkan nih, membuat karyawan Alfamart ini merasa tertekan. Saya, mewakili manajemen Alfamart, menyatakan dan menegaskan bahwa perusahaan sepenuhnya mendukung karyawan kami yang berdasarkan investigasi awal menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur. Tidak tanggung-tanggung, pihak manajemen Alfamart menunjuk pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum. Alfamart telah menunjuk kantor hukum Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum kami. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar menghormati hak setiap warga negara di mata hukum. Dan dalam video yang diunggahnya, Hotman Paris menyatakan kesiapannya untuk menjadi kuasa hukum pegawai Alfamart ini. Hotman Paris siap membela pegawai Alfamart secara gratis. Oke, hubungi saya, DM saya segera. Oke, jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah. Jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah. Lawan. Tapi aku mau coba bahas ini dari perspektif hukumnya. Si ibu mencuri, oke, itu salah. Ya meski jatuhnya pidana ringan. Pegawai merekam gak apa-apa. Sampai di sini pegawainya gak salah. Yang jadi soal, kasus ibu yang ngutil coklat diselesaikan secara kekeluargaan. Si ibu bayar, pihak toko juga memaafkan. Artinya, Ibu Mercy sudah tidak bersalah atas kasus curi coklatnya. Dalam hukum pidana, ini dikenal dengan restoratif justice. Oke, masalah seharusnya selesai. Tapi tidak. Masalahnya adalah Mbak Kasir ini mengunggah video dan menjadi viral. Dan di sini, si mbaknya bersalah. Dalam KUHP pasal 310 dijelaskan, kalau menyebarkan video maupun foto yang mengandung aib seseorang atau tidak berizin merupakan tindak pidana. Karena masuk dalam perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Jika penyebar melakukannya dengan sengaja dan tanpa izin, dapat dijerat dengan hukuman penjara minimal 2 tahun. Selain itu juga ada denda mencapai miliaran rupiah menanti pelaku pidana ini. Sampai di sini paham? Aku sih nggak mau berpihak ke salah satunya ya. Tapi mau nggak berpihak,
Masalahnya bukan cuma sekali ibu ini kepergok nyuri. Dari unggahan di Twitter, Mbak Mercy ternyata juga pernah kepergok nyolong di tempat lain. Mungkin aja naik mobil Mercy cuman gimmick ya, biar orang gak curiga. Mana ada orang kayak nyolong. Kalau dibilang sindikat, kok cuman coklat? Iya, coba saya lihat dulu mana. Ada. Saya ambil. Iya, kenapa ibu nggak jujur? Ya enggak, sini. Nggak mau lah, bayar dulu lah. Sini. Bayar. Ya. Oke, kita tunggu saja perkembangan kasus Ibu Mercy sama Mbak Kasir tadi. Ada juga nih yang viral. Ibu-ibu mencuri di acara hajatan mantan PJ Bupati Lampung Timur. Yang menarik adalah bagaimana ibu ini melancarkan aksinya. Modus yang lumayan pintar sih. Dan yang pasti si ibu ini pro banget. Caranya, ibu ini pura-pura jadi tamu undangan mantan PJ Bupati. Tujuannya sih biar bisa masuk dengan leluasa. Total. Lihat aja, ia berdandan, mengenakan gamis, biar terkesan memang sebagai tamu undangan. Tapi, salah seorang keluarga merasa curiga dengan si ibu ini. Kecurigaan keluarga hajatan terbukti saat diinterogasi rame-rame. Setelah digeledah tasnya, ternyata bener tertangkap basah. Ya sudah, basahlah saja. Di dalamnya ditemukan uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah yang entah berapa jumlahnya. Bukan cuma uang, ia juga ternyata mengambil handphone dan sejumlah perhiasan lainnya. Sempat ditanyai dan diminta identitasnya, tapi ibu ini tak kunjung memberikan. KTP-nya mana? Cepat! Keluarkan sekarang KTP-nya keluar. Keluarkan sekarang KTP-nya. Cepat! Akhirnya si ibu dibawa ke Polresta Bandar Lampung. Saya dari tadi curiga sama dia. Sebelum terjadi kasus Mbak Mercy dan pegawai Alfamart tadi, bulan Februari lalu juga ada kejadian yang sama nih. Sejumlah pegawai Alfamart menangkap basah seorang ibu-ibu ngambil sejumlah barang. Terlihat dalam video 4 orang pegawai menginterogasinya. Katanya sih ia udah sering melakukan aksinya di minimarket tersebut. Juga karena keseringannya melakukan aksi, para pegawai Alfamart sampai terkena pemotongan gaji akibat barang toko yang hilang. Modusnya, ibu ini memang belanja seperti pembeli pada umumnya, tapi barang-barang lainnya dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, saat kepergok, dengan muka polos ibu ini bilang, "Ih, ini kan udah bayar." Iya, sontak 4 pegawai Alfamart tambah marah lah, karena si ibu hanya membayar yang ada di luar tasnya, tapi yang di dalam tasnya enggak. Seorang pegawai pun ngancam kalau nggak dibayar bakal dilapor ke polisi, Bu. Udah bayar kan 25. Ya itu udah bayar. Itu nggak ngaruh. Saya urusannya bayar. Jangan ambil aja. Bukan bayar. Saya jawab ibu. Kalau nggak dibayar saya lapor ke polisi. Ya bayar berapa semua sih? Itu 10 kali lipat. Saya sendiri. Saya dong ini saya dipotong gajinya kata dia 3 bulan berturut-turut. Yang ini hilang terus Bu, satu box. Satunya 10.000. Aduh gimana ya? Oke lah, demi kebutuhan ekonomi. Tapi masih banyak kok orang yang gak punya, tapi gak maling. Kita pindah ke berita selanjutnya nih. Kalau yang satu ini gimana? Kebutuhan ekonomi atau kebutuhan skincare? Lihat aja. Walah, gak main-main loh yang diambilnya. Emak-emak ini tertangkap basah oleh petugas keamanan di tempat perbelanjaan Tokma, Jalan Pilar Sukatani, Desa Sukaraya, Kecamatan Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat, pada Senin 1 Agustus 2022. Saat para petugas curiga, ibu ini langsung digiring untuk digeledah. Dan berbotol-botol kosmetik didapat dari dalam pakaian si pelaku. Bahkan ya, bukan cuma disembunyikan di balik jilbab dan pakaiannya, ibu ini juga memasukkan sebotol kosmetik curian di dalam dompetnya. Wow! Ia pun berulang kali minta maaf usai aksinya kepergok. Tapi biar gimana Bu ya, yang namanya maling tetap harus diproses. Ingat ya, cantik itu dari dalam, bukan dari luar Bu. Cie.
Banyak banget itu. Udah sering ya? Enggak, belum. Ada lagi nih yang viral. Seorang emak-emak berhijab hitam tertangkap basah diduga mencuri di pasar. Warga di lokasi kejadian pun ramai-ramai mengerumuni ibu ini. Sang ibu juga hanya terlihat berjongkok. Belum diketahui sih barang apa yang telah ia ambil. Terlihat ia hanya diomeli oleh seorang ibu-ibu yang mungkin adalah seorang pemilik toko. Keduanya juga terlihat adu mulut dan ibu tersebut diminta untuk meninggalkan KTP miliknya. Mungkin ya, ibu ini disuruh untuk ganti rugi. Tapi yang bikin aku geram, bapak-bapak berkaos putih ini terlihat beberapa kali mendorong sang ibu. Si ibunya seolah protes seusai didorong. Lah, pelan-pelan pak. Oke, kalau memang ibu itu salah, silahkan ditindak. Cuman, perlakukan si ibu dengan baik juga dong. Serombongan Le. Bohong Le. Pasnya di sini. Ya jaminan Bu. Jaminan Bu. KTP aja Baji, KTP. KTP orang mana dia ya? KTP aja, KTP. Iya, KTP aja, KTP.